Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21. Nyatakan sebelum benar terlambat. Malam harinya, Andrian tak bisa tidur. Ia terus kepikiran dengan kata Jamie tadi. Meskipun Marisa sudah meyakinkannya kalau perkataan Jamie tadi hanya sekedar provokasi atas sakit hati yang dialami. Jamie sakit hati saat mengetahui Tania bukanlah anaknya. Andrian pun membenarkan itu bisa saja terjadi. Tapi, entah kenapa semakin ingin melupakan, setiap kata Jamie justru semakin merasuk ke pikirannya. Apa aku pun harus melakukan tes DNA? Bagaimana kalau Marisa pun menipu diriku? Batin Andrian sambil menatap Marisa yang sudah tertidur pulas. Dengan tergopoh-gopoh, Marisa masuk ke dalam butik. Ia kesiangan, alhasil ia terlambat datang ke butik. Saat masuk ke dalam butik, seorang perempuan muda mendekat padanya. "Mbak Marisa, kenapa baru datang?" tanya ketus. Marisa mendelik tajam saat mendengar nada ketus dari perempuan tersebut. "Itu tuh, bos datang. Dia cariin Mbak," ujarnya sambil tersenyum sinis membuat mata Marisa terbelalak dan mulut menganga. Dengan tergesa, Marisa lantas masuk ke salah satu ruangan di butik tersebut. Di sebuah meja, terdapat seorang perempuan cantik yang sedang menatap layar laptopnya dengan begitu fokus. "Silahkan masuk, Mbak," ujar perempuan itu. Meskipun matanya sedang fokus ke layar laptop, tapi ia tetap menyadari kedatangan Marisa. Iya, Bu. Maaf, saya terlambat. Tadi di jalan lumayan macet. Padahal saya sudah berusaha datang tepat waktu." Alibi Marisa agar pemilik butik sebenarnya itu tidak marah padanya. Alma atau Almahira Putri Shailendra itu pun mengangguk, anggukan kepalanya tanpa bersuara. Entah mengapa sikap Alma itu justru membuatnya cemas. "Duduk, Mbak," ucap Alma akhirnya. Ia tersenyum membuat Marisa lega. Marisa pun segera duduk, namun baru saja bokongnya menyentuh kursi, Alma sudah kembali berbicara. "Mbak, Mbak tahu, kan alasan aku mempekerjakan Mbak Marisa? Itu karena balas budi atas bantuan Mbak saat aku pernah mengalami kecelakaan motor 2 tahun yang lalu. Saya mempercayakan Mbak membantu saya mengelola butik ini, selain karena balas budi. Saya pun percaya kalau Mbak merupakan orang yang jujur. Terlebih saat itu Mbak membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anak Mbak yang masih sangat kecil. Tapi, kenapa balasan Mbak Marisa seperti ini? Deh, apa maksud Bu Alma? Tanya Marisa gugup. Ia sudah ketir. Masih perlu dipertanyakan. Alma menyatukan kedua telapak tangannya dan menumpukan sikunya di atas meja. Ia menatap Marisa. Terlihat biasa saja, tapi mampu mengintimidasi Marisa. Meskipun Alma jauh lebih muda daripada dirinya, tapi aura kepemimpinan ayah dan kedua kakek neneknya ternyata melekat pada sosok Alma. Alma sebenarnya masih duduk di bangku kuliah. Ia dan Albi memang lebih cepat lulus sekolah karena mengikuti kelas akselerasi. Meskipun usianya hanya selisih beberapa bulan dari jiwa,
Tapi kedua saudara kembar itu sudah duduk di bangku kuliah semester 5. Berbeda dengan Jiwa yang baru saja hendak mendaftar seleksi masuk PTN. Karena kesibukannya sebagai mahasiswa, Alma pun mempercayakan butiknya pada Marisa yang ia kenal hampir 2 tahun yang lalu. Saat itu Alma mengalami kecelakaan bermotor. Kebetulan Marisa yang membantunya. Sebagai ungkapan terima kasih, Alma pun mempekerjakan Marisa di butiknya untuk dikelola. Setelah 2 tahun mempercayakan butiknya pada Marisa, Alma memang kerap melindungimu kejanggalan dalam laporan keuangan. Namun Alma yang merasa berhutang budi, tidak begitu mempermasalahkan. Namun yang jadi masalah adalah Marisa kini justru semakin keterlaluan. Ia menjual beberapa gaun yang memang sebenarnya gaun lama. Namun Marisa tidak memasukkannya di daftar laporan keuangan. Alma sebagai pemilik jelas hafal dengan produk yang dijual di butiknya. Saat ia tidak melihat beberapa gaun yang memang sudah lama terpajang di sisi lain ruangan itu. Tepatnya di tempat khusus gaun sel karena stok lama, Alma pun merasa heran. Terlebih saat melihat di laporan keuangan, ia tidak menemukan penjualan beberapa gaun tersebut. Jelas saja Alma heran. Ia mengindikasi kalau Marisa sudah menjualnya. Alma yang tidak mau langsung menuduh pun segera mengecek rekaman CCTV. Dia mengerutkan dahi saat melihat Marisa memberikan gaun tersebut pada 2 orang perempuan berbeda usia. Yang lebih membuatnya speechless adalah gaun tersebut diberikan kepada mertua dan kakak iparnya. Hal itu ia ketahui dari cara Marisa memanggil keduanya. Tapi sungguh aku tidak mengerti. Matian Marisa berusaha untuk bersikap tenang di antara gemuruh yang melanda dadanya. Alma memukul meja dengan begitu keras hingga suaranya terdengar di luar ruangan. Kasak, kusuk pun mulai terdengar. Sorot matanya menajam. Jantung Marisa bagai dibombardir oleh tatapan itu. Mau jujur di hadapanku atau di hadapan pihak kepolisian? Ancam Alma. Mata Marisa seketika membulat. Ia pun segera menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada. Maafin, Mbak Al. Mbak tahu, Mbak salah. Mbak minta maaf. Mbak bukan hanya kali ini saja melakukan kesalahan, tapi berkali-kali. Mbak pikir kau tidak tahu? Selama ini aku diam, tapi ternyata kemurahan hatiku justru membuat Mbak semakin berbuat sesuka hati. Mbak memberikan gaun di butik ini pada ibu mertua dan ipar Mbak. Mbak pikir butik ini punya Mbak apa? Mata Marisa terbelalak. Ia tidak menyangka kalau sebenarnya Alma sudah mengetahui tentang segala kecurangannya. Marisa yang ketakutan pun sontak beranjak dan bersimpuh di depan kaki Alma. Ia memohon maaf dan diberikan kesempatan. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Mbak pikir dengan maaf saja semua akan selesai? Enggak, Mbak. Aku akan memberikan 2 pilihan. Ganti rugi atas gaun yang Mbak ambil tersebut atau segera keluar dari sini. Sebenarnya aku bisa saja melaporkan Mbak kepada pihak kepolisian, tapi mengingat Mbak pernah berjasa padaku.
Aku takkan melakukannya. Namun ini merupakan kesempatan terakhir. Bila sekali lagi Mbak merugikan aku, maka aku takkan segan melaporkan Mbak ke polisi. Sekarang silakan pilih, mau mengganti rugi atau keluar? Setelah kejadian di butik di mana ia ketahuan sudah mengambil gaun di sana. Untuk diberikan kepada ibu mertua dan kakak iparnya pun penggelapan uang yang ia lakukan secara diam terbongkar oleh Alma. Marisa terus memasang wajah kecut. Bahkan saat semua orang di rumah menyapanya, ia tetap memasang wajah masam. Marisa yang tak ingin kehilangan pekerjaannya terpaksa memilih untuk mengganti rugi. Namun ia bingung. Kemana ia harus mencari uang tersebut sebab meskipun nominalnya hanya 10 juta saja, tapi ia tidak memiliki uang tersebut. Semua uangnya sudah ia investasikan pada Pak Priambodo. Aku minta saja sama Mas Bodo. Bukankah beberapa hari lagi keuntungan akan segera ditransfer? Aku yakin, keuntungan kali ini nominalnya agak jauh lebih besar. Bila Marisa sibuk memikirkan uang untuk mengganti rugi gaun yang ia berikan pada Nurlela dan Elena, maka Andrian justru sedang memikirkan hasil tes DNA yang ia lakukan secara diam. Memang dulu Marisa pernah menunjukkan hasil tes DNA dirinya dan Tania, dan hasilnya 99,99% ia adalah ayah biologis Tania. Namun karena perkataan Jamie kemarin membuat Andrian tiba-tiba meragu. Ia khawatir ia pun ditipu mentah oleh Marisa sama seperti Jamie waktu itu. Hari berlalu, hari ini akhirnya Raffi kembali menginjakkan kakinya di kota Jakarta. 3 hari lagi ia akan mengikuti tes UKM PPD, untuk itulah ia kembali. Assalamualaikum, ucap Raffi sambil berdiri di ambang pintu. Ayu yang sedang menonton televisi seketika terlonjak saat melihat siapa yang datang. Raffi tersenyum lebar. Ia pun segera mendekati sang ibu, meraih tangannya dan menciumnya taksim. Mata Ayu sampai berkaca melihat sang putra yang kini terlihat lebih gagah. Padahal belum 2 tahun Raffi pergi ke kota lain, tapi perubahan postur tubuhnya terlihat sangat jelas. Meskipun mereka sering melakukan video call, nyatanya saat melihat secara langsung justru membuatnya terkagum-kagum. Dengan mata berkaca, Ayu pun memeluk tubuh kekar Raffi. Meskipun Raffi bukan anak kandungnya, tapi rasa cinta dan sayang Ayu pada Raffi tak ada bedanya dengan anak kandungnya sendiri. Raffi kangen mama. Kamu pikir kamu aja, mama juga kangen tahu. Ayu mencubit pipi Raffi membuat laki itu tertawa. Keduanya pun segera duduk di sofa. Raffi tengah menceritakan kegiatannya di luar kota beberapa waktu ini. Itulah sebabnya ia tidak bisa menghubungi sang ibu seperti biasa. Apa, kamu mau tinggal di apartemen? Kenapa nggak kembali ke sini sih? Nak, kamu nggak kangen sama mama apa? Sedih Ayu. Raffi kangen kok, Ma. Kangen banget malah. Cuma Raffi sedang belajar mandiri. Raffi nggak jauh kok, Ma. Mama bisa datang kapan aja.
masih di kota yang sama. Wajah Ayu tampak ditekuk. Ia sebenarnya sedikit kecewa dengan pilihan sang anak, namun ia bisa apa? Ia tidak bisa memaksakan kehendak. Ayu pun akhirnya setuju. Pun Madava saat malam harinya Raffi menyampaikan keinginannya tersebut. Hanya Arta yang diam tanpa merespon sama sekali. "Ta, kok diam aja? Nggak kangen sama kakakmu?" tanya Ayu. Sejujurnya ia benar penasaran dengan sikap sang anak. Kenapa Arta terkesan membatasi dirinya dari sang kakak? Padahal mereka dulu sangat dekat sekali. "Kakak juga sudah ada di sini. Kenapa masih mesti dikangenin?" ucap Arta santai. Raffi tersenyum sedih. Madava bisa melihatnya. "Ta," ucapan Ayu tiba terpotong saat tangan Madava mengusap punggungnya. Ada kalanya orang tua memang perlu ikut campur saat anaknya terlibat perseteruan, namun ada kalanya diam jauh lebih baik. Melihat bagaimana Raffi yang tetap berusaha tenang membuat mereka memilih diam. Mereka tak ingin kedua anaknya semakin tak akur karena campur tangan mereka. "Ta," tegur Raffi pada sang adik yang sedang mengenakan sepatunya. Ia hendak pergi jogging pagi itu. Arta melirik sekilas kemudian kembali melanjutkan mengikat tali sepatunya. "Kamu masih marah sama kakak?" Raffi duduk di samping Arta. "Memangnya siapa yang marah?" jawab Arta ketus. "Siapa lagi? Kakak sudah menjauh selama hampir 2 tahun demi menghindari perselisihan yang sebenarnya kakak pun gak mengerti asal-muasalnya. Kakak pikir setelah kembali kau akan kembali menjadi adik kakak yang baik dan manja." Tapi, Raffi menghembuskan nafasnya kasar. Arta diam. Ia tetap sibuk dengan sepatunya. "Sampai kapan kau akan seperti ini?" tanya Raffi heran. "Sampai." "Assalamualaikum," ucap seseorang dari ambang pintu. "Kak Raffi," pekik seorang gadis membuat kedua adik kakak itu menoleh. "Waalaikumsalam," jawab keduanya kompak. Hanya saja nada Arta sedikit ketus, sementara Raffi tetap dengan keramahannya. "Ayah, masuk." "Iya," ujar Raffi membuat wajah Arta semakin ditekuk. "Wah, kebetulan banget. Ini papa minta aku anterin oleh untuk Om Dava dan Tante Ayu." "Mama papa baru pulang dari Yogyakarta. Ini, Kak." Ayah menyerahkan kantong 2 buah paperback dengan tulisan pusat oleh khas Yogyakarta. Raffi pun menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. "Kakak kapan pulang?" "2 hari yang lalu," jawab Raffi. Ayah menoleh pada Arta yang baru saja selesai mengenakan sepatunya. "Arta, kamu kok nggak kasih tahu aku sih? Memangnya apa urusanku?" ketus Arta membuat kedua orang di sana terkejut. Apalagi Arta berucap dengan nada sedikit tinggi. "Kamu kenapa sih, Ta? Kadang baik, kadang ketus banget sama aku." "Apa aku sudah berbuat salah sama kamu?" Mata ayah tampak berkaca-kaca. Arta terdiam. "Kalau aku memang ada salah sama kamu, maaf. Oh ya, aku kesini juga sekalian mau berpamitan. Aku akan melanjutkan pendidikanku di Yogyakarta." Ucapnya membuat Arta terhenyak. "Kak, ayah pulang dulu ya. Titip salam sama Om dan Tante."
Ayah senang sebelum pergi bisa bertemu sama kakak dulu. Seandainya Kak Raffi yang jadi kakak ayah, pasti menyenangkan. Kalau begitu ayah permisi dulu, ya. Assalamualaikum, ucap ayah sambil berdiri. Ia menatap Arta yang masih mematung di tempatnya. Sebelum akhirnya, ia pun segera berlalu dari hadapan keduanya. Sebuah tepukan di pundak akhirnya menyadarkan Arta dari keterpakuan. Yang melakukannya adalah Raffi. Kamu menyukai ayah? Arta bungkam. Kalau iya, nyatakan sebelum benar terlambat seperti yang kakak alami. Raffi tersenyum miris. Ia kembali teringat Yaya yang entah berada di mana. Hatinya selalu saja sakit saat mengungkapkan mungkin mereka takkan pernah bertemu lagi. Arta menoleh. Ia bisa melihat ekspresi sang kakak yang sedang bersedih. Tampak Nurlela dan Elena sedang menonton di ruang keluarga. Namun sejak tadi, mereka justru tidak menemukan tayangan yang menurut mereka bagus. Nurlela menghempaskan remote TV di atas meja. Bosan. Aku juga, sahut Elena sambil menghembuskan nafas kasar. Mau shopping, uang mama entar habis. Sayang, mau minta papa, katanya perusahaan sedang gak stabil jadi gaji gak dibayar penuh. Mau minta Rian, tahu sendirilah sama dia. Mau minta Marisa, dia sedang gak mau ngasih, ucap Nurlela sambil berdecak kesal. Aku juga, mau minta Mas Hasta, katanya toko sedang sepi. Duh, gimana ya, Ma? Mama juga bingung, Nurlela menghembuskan nafas kasar. Tiba Elena tersenyum. Ia menjentikkan jarinya dengan senyum licik di bibirnya. Aha, aku tahu. Ma, kita harus apa? Seru Elena. Harus apa? Tanya Nurlela penasaran. Kita langsung datangi aja butik Marisa. Aku yakin, kalau kita minta duit langsung di butik, dia pasti kasih. Mama ingat, setiap kita minta sesuatu ke Marisa di butik, dia selalu kasih. Mungkin gengsi sama karyawannya atau sama pelanggan yang khawatir mendengar penolakannya. Kamu benar. Ayo, kita bersiap, siap ke butik. Pa, kenapa keuntungan bulan ini belum ditransfer juga? Tanya Marisa dengan telepon genggam di sisi telinganya. Marisa memanggil Pak Priambodo Papa karena terbiasa memanggil dengan panggilan itu setelah ia menikah dengan Andrian. Duh, maaf, Papa belum sempat bilang, bulan ini keuntungan investasi kita nggak jadi ditransfer soalnya uangnya Papa investasikan balik. Siapa tahu, kan keuntungan bulan depan jadi berlipat, ujar Pak Priambodo melalui sambungan teleponnya. Apa? Seru Marisa terkejut. Marisa meremas rambutnya frustasi. Padahal tenggat waktu untuk membayar ganti rugi itu hari ini. Tapi uang yang gadang bisa digunakan untuk mengganti rugi gaun yang ia berikan pada Nurlela dan Elena justru tak jadi ditransfer. Apa gimana sih? Kenapa nggak tanya pendapat aku lagi? Aku tuh sedang butuh duit itu. Papa tahu nggak sih? Sentak Marisa kesal. Papa pikir kami pasti setuju seperti biasanya. Tapi, kan aku sudah bilang, aku sedang membutuhkan uang itu. Aku waktu itu mau minta sama papa dulu.
Tapi papa bilang sedang gak ada yang. Marisa berbicara dengan nafas terengah. Iya benar, benar bingung saat ini. Pokoknya aku gak mau tahu. Papa harus bisa transfer kau 20 juta sekarang juga. Bukannya papa gak mau, tapi uangnya gak ada, sayang. Bersambung.